Ikatan setan ditengkuk seseorang apabila tidak sholat malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan 3 ikatan. Ia menepukkan pada setiap ikatan, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terbukalah 1 ikatan. Apabila ia berwudu, terbuka pula 1 ikatan. Apabila ia sholat, terbukalah 1 ikatan. Maka di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142. Ada kemungkinan bahwa sholat yang dimaksud dalam judul bab adalah sholat Isya. Maka seharusnya kalimat itu berbunyi apabila belum melakukan sholat Isya. Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa setan melakukan hal itu hanya pada orang yang tidur sebelum sholat Isya. Berbeda dengan orang yang telah melaksanakannya, khususnya dengan berjamaah. Inilah rahasia beliau menyebutkan hadis Samurah setelah hadis tadi, karena di dalamnya terdapat perkataan, dan tidur hingga lalai tidak melaksanakan sholat wajib. Sepertinya Imam Bukhari hendak mensinyalir kesalahan orang yang menggunakan hadis di atas sebagai hujah akan wajibnya sholat malam, karena hadis yang mutlak tanpa batasan harus dipahami dengan konteks hadis muqayyad yang memiliki batasan. Sementara adanya ancaman merupakan tanda suatu kewajiban. Maksud kalimat menepuk, yakni menepuk dengan tangan pada setiap ikatan untuk memperkokoh ikatan dengan mengucapkan perkataan tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa makna menepuk adalah menutup indera orang yang tidur agar tidak terbangun. Di antara makna seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami tutup telinga mereka," yakni kami halangi indera mereka agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga mereka supaya tidak terbangun. Dalam hadis Abu Sa'id disebutkan, tidaklah seseorang yang tidur melainkan diikatkan pada anak telinganya tali yang berbuhul. Diriwayatkan oleh Al-Muhlis dalam kitabnya Al-Fawaid. Kemudian dalam riwayat Sa'id bin Mansur dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Umar disebutkan, tidaklah seseorang yang berada di waktu pagi tanpa melakukan sholat witir, melainkan di kepalanya terdapat tali yang panjangnya 70 hasta. Maksud kalimat bagimu malam yang panjang, dengan ucapannya ini, setan bermaksud menunda-nunda seseorang untuk bangun tidur guna melakukan sholat. Para ulama berbeda pendapat mengenai ikatan ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa ikatan tersebut sebagaimana hakikatnya, yaitu seperti buhul penyihir yang dihembuskan kepada korbannya. Kebanyakan yang melakukannya adalah wanita, di mana salah seorang mereka mengambil benang kemudian membuat buhul ikatan dengan dibacakan mantra sihir. Lalu orang yang disihir pun merasakan pengaruhnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Quran Surah Al-Falaq ayat 4. Pada setiap kepala anak cucu Adam terdapat tali. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin Nasr melalui jalur Al-Hasan dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, di tengkuk salah seorang di antara kamu terdapat tali yang terdiri dari 3 ikatan. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad melalui Al-Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dengan lafaz, apabila salah seorang di antara kamu tidur, maka diikatkan pada kepalanya dengan tali. Dalam riwayat Ibnu Hujaimah serta Ibnu Hibban dari hadis Jabir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
Tidaklah seseorang, baik laki-laki atau wanita, melainkan di atas kepalanya ada tali yang terikat saat tidur. Sebagian ulama memahami dari hadis Jabir bahwa ikatan itu senantiasa ada, akan tetapi hal ini tertolak dengan keterangan bahwa ikatan itu terlepas sebab melakukan sholat. Konsekuensinya, ikatan tersebut harus diulangi kembali. Ulama lain mengatakan bahwa makna hadis itu hanyalah berbentuk kiasan, yaitu menyamakan perbuatan setan terhadap orang yang tidur dengan perbuatan tukang sihir terhadap orang yang disihir. Oleh karena tukang sihir menguasai orang yang disihirnya dengan ikatan-ikatan yang dibuatnya, demikian halnya apa yang dilakukan setan terhadap orang yang tidur. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mengikat hati dan mengarahkannya kepada hal lain, seakan-akan setan senantiasa membisikkan bahwa malam masih panjang, sehingga orang itu malas bangun. Ikatan itu ditempatkan khusus pada tengkuk karena tengkuk merupakan sumber kekeliruan serta basis kekuatan setan sehingga seseorang antusias dalam menyambut ajakannya. Maksud kalimat terlepas ikatan-ikatannya. Hal ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad yang telah disinggung. Apabila ia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Apabila ia berdiri dan wudhu, terlepas ikatan kedua. Dan apabila ia sholat, terlepas ikatan ketiga. Maksud kalimat perasaannya baik. Pada sholat malam terdapat rahasia tersendiri dalam menyenangkan jiwa, meski seorang yang sholat tidak dapat meresapi apa yang diucapkannya, demikian pula sebaliknya. Makna inilah yang disinyalir dalam firman-Nya. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Maksud kalimat, jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk, yakni karena meninggalkan kebaikan yang biasa dilakukannya. Sedangkan perkataannya, jika tidak, maka di pagi hari, secara lahiriah bahwa orang yang tidak melakukan ketiga hal tersebut, yaitu zikir, wudhu, dan sholat, termasuk dalam golongan orang-orang yang perasaannya buruk. Apabila ia melakukan sebagiannya, maka kondisinya juga demikian. Hanya saja kadar ringan dan beratnya berbeda. Orang yang telah berzikir kepada Allah, niscaya perasaannya akan lebih ringan dibanding orang yang tidak berzikir. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat di atas tengkuk kepala salah seorang di antara kalian jika ia tidur sebanyak 3 ikatan. Ia menjadikan setiap ikatan pada tempatnya seraya mengatakan, bagimu malam yang panjang, tidurlah. Apabila orang itu bangun dan berzikir kepada Allah, maka terlepas 1 ikatan. Jika ia berwudu, terlepas 1 ikatan. Jika ia sholat, maka terlepas semua ikatannya. Jadilah ia di pagi hari bersemangat dan baik jiwanya, sedangkan jika tidak, maka di pagi hari buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 3269.